Menyembah Yesus Tuhan
Tuhan. Kau Allah yang setia selalu mendampingi kami Tuhan, mengingatkan kami Tuhan, menegur kami Tuhan, karena kami tak selalu Tuhan hidup berdasarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Kami percaya Tuhan, setiap jemaat-Mu Tuhan, baik jemaat-Mu pada hari ini yang ada di gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online Tuhan, dimanapun itu ya Tuhan, kami percaya Tuhan, kami semua berkati
waktu bagi kami Tuhan, untuk kami bermalas-malasan lagi Tuhan, untuk kami mementingkan diri kami sendiri Tuhan. Tapi inilah kesempatannya Tuhan bagi kami Tuhan, untuk kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau menaikkan pujian bagimu Tuhan. Kami mau hidup selalu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau hidup bertumbuh Tuhan berdasarkan kebenaran firman-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir bagi setiap kami ya Tuhan. Dimanapun Tuhan, baik jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan, maupun jemaat yang mengikuti secara online Tuhan, kami percaya Tuhan hadir-Mu ada bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Semua diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Kita siap untuk memuji nama Tuhan. Saya mengundang sidang jemaat kembali berdiri. Kita menaikkan satu pujian, terima sukacita surga. sukacita surga memenuhi setiap kita, amin ya. Haleluya. Kita berikan satu pujian lagi, kita mengatakan Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Besar, Raja segala
biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Katakan sekali Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segalanya. Haleluya. Yang akan tergoyahkan, yang akan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Satukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Satukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin Tuhan. Yang luar biasa, perkasa mulia, satukan namanya, satukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Haleluya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Percayalah bahwa Yesus nama di atas segala nama. Amin ya. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan satu pujian, hadiratmu memenuhiku. Haleluya Yesus, haleluya. Hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan
ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, Elohim pencipta langit, bumi, laut dan segala isinya, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini oleh anugerah-Mu Tuhan, kembali kami boleh berkumpul bersama-sama memuji-muji dan mempermuliakan Engkau di dalam kebaktian raya yang kami lakukan ini. Biarlah semata-mata hanya nama Tuhan yang kami permuliakan. Hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah oleh Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang hamba-Mu sampaikan seturut kehendak dan isi hati Tuhan, sehingga lewat kebenaran firman Tuhan ini kami terus dibangun untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi terang di tengah-tengah kehidupan berbangsa atau dimanapun Tuhan menaruh kami. Lewat kehidupan kami hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Segala kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan, yang mau mengacaukan pikiran kami, yang mau mengganggu ibadah ini, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Hadirat-Mu Tuhan melawat setiap kami dan nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bahkan kami rindu mujizat Tuhan terjadi dalam nama Yesus Kristus. Tuhan kami yang perkasa, kami berdoa, memohon dengan selalu mengucap syukur. Mari semua kita yang berbahagia dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sama-sama katakan amin, haleluya. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah, terutama yang ada di gereja ini. Tuhan memberkati kita semua. Saudara, kita minggu-minggu ini ya mau memperingati hari kematian Tuhan Yesus ya. Selalu saya katakan, apa kita tidak boleh memisahkan kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan akan datang kembali. Cuman saat ini kita mau belajar tentang kematian Tuhan Yesus ya. Karena nanti hari Jumat kita akan kembali berkumpul bersama-sama beribadah di tempat ini. Nah, pagi ini sebenarnya temanya mau saya betul kuasa darah Yesus Kristus. Ya. Kuasa darah Yesus Kristus. Tapi pertanyaan yang sering anak-anak Tuhan gagal menjawabnya gini. Kenapa harus ada pencurahan darah? Tuh. Itu anak-anak Tuhan tuh sering gagal menjawabnya. Terutama yang gini. Saya selalu katakan di zaman era teknologi ini saudara ya, kita harus makin banyak belajar kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Begitu banyak hari ini pemelintiran Alkitab, seperti yang saya katakan 2 minggu yang lalu ketika saya khotbah tentang penyesatan saudara. Hati-hati saya katakan. Begitu banyak terutama dari kelompok-kelompok tertentu yang mau menyesatkan. Kadang-kadang mereka mengutip ayat kebenaran firman Tuhan tetapi melecehkan artinya. Nah, kalau anak-anak Tuhan terutama anak-anak muda remaja nggak memahami, kita bisa gagal saudara, bahkan bisa kita goncang, bahkan kita bisa tidak percaya lagi adanya Tuhan. Termasuk ini salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan oleh orang-orang tertentu yang tidak percaya Yesus Kristus. Kenapa harus ada pencurahan darah? Kenapa sih Tuhan itu tidak membuat kita untuk masuk surga pamannya dengan perbuatan baik gitu ya saudara ya? Karena Tuhan bilang kan janganlah jemu-jemu berbuat baik. Atau dengan menyogok Tuhan umpamanya dengan memberi persembahan sana sini gitu. Atau segala hal kebaikan-kebaikan kita lakukan, mungkin kita pergi ke satu tempat tertentu karena kita menganggap Tuhan ada di sana. Tetapi pertanyaannya kenapa dalam perspektif kekristenan itu tidak bisa saudara yang kasih Tuhan? Kenapa harus ada pencurahan darah? Ini yang penting buat kita saudara, sehingga kita akan memahami, oh ya, betapa luar biasanya kuasa darah Yesus. Mari sama-sama kita buka Kejadian 3 ayat 15. Kita mau cari tahu dulu kenapa harus ada pencurahan darah.
Kejadian 3 ayat 15. Kalau sudah ketemu katakan amin. Dan sama-sama kita bangkit berdiri semua. Sudah ketemu semuanya? Haleluya. Sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Ya, baca dengan suara yang sangat lantang. Kejadian 3 ayat 15. 1, 2, 3. Yes, terima kasih atas kerjasama yang baik. Silakan duduk saudara ya. Saudara, Kejadian 3 ayat 15 ini seringkali dibilang tuh proto evangelium atau proto evangelium. Apa itu artinya? Itu tuh Injil mula-mula atau kabar baik mula-mula tentang keselamatan. Ya. Memang yang mengungkapkan ini adalah bapak-bapak gereja ya, dalam hal ini saya sedikit cerita ya. Irenaeus. Siapakah Irenaeus ini? Dia adalah murid Polikarpus dan Polikarpus itu adalah muridnya Rasul Yohanes ya. Jadi Rasul Yohanes punya murid namanya Polikarpus ya. Terus Polikarpus itu punya murid lagi Irenaeus atau Irenaeus, saudara kasih Tuhan. Nah, dia inilah sebenarnya haleluya. Nah, selain kasih Tuhan, kata-kata ini sebenarnya keluar dari dia, saudara ya. Jadi kalau saudara cari di Alkitab ini nggak ada proto evangelium atau kabar mula-mula atau Injil pertama tentang keselamatan. Tetapi sebenarnya saudara, dari sinilah cikal bakal sebenarnya kenapa ada pencurahan darah. Nah saudara, perkataan ini diucapkan oleh Allah Bapa kita di surga ketika ketika Hawa dan Adam memakan buah pengetahuan baik dan buruk itu ya, yang jahat itu saudara ya. Nah Tuhan kan bilang nanti di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 kata Tuhan begini. Semua pohon di taman ini, Taman Eden, boleh kamu makan, kecuali pohon pengetahuan baik dan buruk. Nah di sini poinnya ini. Begitu kamu memakan buah dari pohon itu, kamu akan apa? Yang suka baca Alkitab, kamu akan mati. Perhatikan. Begitu kamu memakan buah pengetahuan baik dan buruk itu, buah pengetahuan baik dan jahat itu, kamu akan mati. Pertanyaannya, ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan buruk itu, mati nggak saat itu? Yang baca Alkitab, ayo kita diskusi. Mati nggak? Berarti Tuhan bohong dong. Kan dibilang, begitu kamu memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, kamu akan mati. Nanti baca Kejadian 2 16 sampai 17. Tapi faktanya ketika Adam dan Hawa memakan buah pengetahuan baik dan buruk itu, mereka tidak mati. Berarti Tuhan bohong? Enggak. Saudara, kita belajar, saudara. Ada yang bilang, oh iya dia mati kematian rohani, tetapi tidak ada loh dikatakan di Alkitab kematian rohani. Saya kalau berusaha membaca Alkitab, saya akan lebih teliti mendengarkan, terus saya mendengarkan pengajaran-pengajaran dari yang saya anggap baik gitu ya, sesuai dengan yang tertulis, saudara. Faktanya tidak mati, saudara yang dikasih Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Justru Adam dan Hawa kehilangan kemuliaan Allah, maka mereka menaruh apa? Memakaikan apa? Daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangan mereka, saudara yang kasih Tuhan. Benar ya, saudara ya? Udah tahu ya? Sesudah mereka memakan buah pengetahuan baik dan jahat itu, saudara, mereka sadar karena telah kehilangan kemuliaan Allah, karena mereka telah jatuh ke dalam dosa, saudara yang kasih Tuhan. Mereka sadar bahwa mereka telanjang sehingga mereka menutup aurat mereka dengan daun pohon ara. Haleluya. Bohongkah Tuhan? Tidak, saudara. Nah, di sini dia yang jelaskan luar biasa.
Selanjutnya apa yang terjadi? Ketika Tuhan semesta alam Bapa kita di surga bertanya kepada Adam dan Hawa, Adam, di manakah engkau? Terus Adam bilang apa? Kalau sebut dengan kata-kata, Tuhan, saya malu. Loh, kok kamu tahu kamu malu? Iya, karena saya sudah memakan pengetahuan baik dan jahat itu. Ya, sudah dikasih Tuhan akibat tipu daya iblis ya, saudara-saudara tahu ya. Nah, tapi apa yang terjadi sudah dikasih Tuhan? Setelah Adam menceritakan bahwa dia sudah memakan pengetahuan baik dan jahat itu, saudara, bukannya Tuhan nggak tahu ya saudara ya? Tuhan tahu. Tuhan tahu bahwa mereka sudah melanggar ya. Sedikit saudara, kalau kita berbicara dosa, ingat ya saudara, arti dosa itu hamartia itu apa? Meleset. Jadi ceritanya Adam dan Hawa itu meleset dari tujuan Allah ya saudara ya. Itu arti dosa sebenarnya. Jadi ketika kita meleset dari tujuan Allah, kita berbuat dosa saudara. Ya, jadi Adam dan Hawa meleset dari tujuan Tuhan. Ya. Nah, apa yang terjadi saudara? Adam dan Hawa tidak mati. Tetapi bagaimana? Karena Tuhan sudah bilang engkau akan mati. Tuhan itu tidak boleh bohong, saudara yang kasih Tuhan. Kalau dia bohong berarti dia bukan Tuhan. Dia manusia seperti kita. Body bohong dikit. Ya kan? Body bohong dikit. Tapi Tuhan itu gak pernah bohong. Segala firman yang keluar dari mulutnya harus ya dan amin. Tetapi faktanya kita lihat di Alkitab, Adam dan Hawa tidak mati saudara. Sebagai gantinya apa yang terjadi saudara? Ada yang tahu? Apa sebagai gantinya? No, sebelum itu. Supaya Adam dan Hawa ini tidak mati nih, karena sudah ada perkataan harus mati. Tuhan semesta alam memotong binatang dan mencurahkan darahnya, saudara yang kasih Tuhan, dan memakaikan kulit binatang itu untuk menutupi auratnya Adam dan Hawa. Artinya apa saudara? Karena Tuhan itu tidak boleh bohong, maka harus ada pengganti, harus ada tukar guling, saudara yang dikasih Tuhan. Disinilah terjadi tukar guling yang pertama, demi menyelamatkan Adam dan Hawa dari kematian kekal, saudara yang dikasih Tuhan. Maka harus ada gantinya. Itulah nanti kalau saudara baca di Kejadian 2, maka dibilang Tuhan semesta alam ya mengambil seekor binatang, mencurahkan darahnya dan kulitnya dipakaikan kepada Adam dan Hawa. Saya sering katakan sebenarnya ketika mereka memakai daun pohon ara itu, saudara dikasih Tuhan, mereka sudah rapi, auratnya sudah tertutup sebenarnya. Tetapi di sini persoalannya seperti saya katakan saudara, mati itu Adam dan Hawa berusaha menutupi dosa-dosanya dengan kekuatannya, tidak bisa, saudara dikasih Tuhan. Harus ada pergantian, harus ada tukar guling. Maka jalan satu-satunya harus ada korban sebagai pengganti. Maka Adam dan Hawa tetap tidak mati, saudara kasih Tuhan. Dan setelah dipakaikan kulit binatang itu kepada Adam dan Hawa, disitulah kalau kita baca kelanjutannya di ayat 3:15 tadi saudara, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan si iblis, itu maksudnya ya. Jadi keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala si iblis, yaitu menghancurkan kuasanya, tetapi si iblis itu akan meremukkan tumit kaki keturunan perempuan itu. Itu saya kasih Tuhan. Makanya saudara, kalau saudara baca selanjutnya, setiap ada saudara mau pengampunan dosa, walaupun saat itu belum diatur ya di kitab Musa itu, sebelum zamannya Musa, pasti harus ada pencurahan darah. Coba kita lihat Kain dan Habel. Kenapa korban Habel yang diterima? Karena dia memotong binatang, sementara Kain memberi hasil dari
pertaniannya ditolak sama Tuhan. Kenapa Habel tahu? Pasti bapaknya sudah cerita. Ya, sama seperti saya suka menceritakan firman Tuhan sama anak saya gitu. Jadi dia tahu persembahan yang benar itu harus melalui binatang. Nah ini saudara, buat guru-guru sekolah minggu hati-hati ya. Saya dulu waktu sekolah minggu saudara ya, tentang ini guru sekolah minggu saya bilang begini, dan itu melekat di otak saya. Karena saya suka mengingat masa-masa lalu gitu. Dia bilang gini, kenapa Tuhan menolak persembahan Kain? Karena dia memberikan persembahan yang jelek dari hasil pertaniannya. Padahal kalau kita baca kitab tidak, dua-duanya sama memberi yang terbaik. Hanya yang membedakan, Habel mengorbankan binatang sesuai dengan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan semesta alam untuk menutupi auratnya Adam dan Hawa. Kita sampai kepada Nuh. Perhatikan Nuh sesudah mereka lolos dari air bah saudara, apa? Maka Nuh mempersembahkan, ya kan ya? Nanti saudara bisa baca. Mempersembahkan burung-burung untuk korban. Kita sampai kepada Abraham, demikian juga. Selalu ada korban. Selalu ada korban sampai pada akhirnya di zaman Musa, Tuhan semesta alam Bapa di surga. Baca nanti Imamat, di situ begitu banyak tata cara tentang penebus salah, penebus dosa, penebus ini, penebus itu, saudara ya. Itu saudara. Jadi pertanyaannya, kenapa harus ada pencurahan darah? Aturan mainnya Tuhan. Dan mana kamu tahu? Kalau dibilang begitu, baca Alkitab saya. Ya kan kita jelasin, tapi baca ya gitu. Jadi kita jangan sampai gagal paham menangkap ini. Jangan suka bilang begini, suka-sukanya Tuhan dong. Ya, semua juga punya aturan. Ya, nggak salah sih memang suka-sukanya Tuhan. Tetapi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang punya aturan. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa harus ada pencurahan darah? Kita bisa ceritakan dari awal sampai akhir seperti saya ceritakan tadi. Itu garis-garis besarnya. Nanti kalau saudara baca lebih dahsyat lagi ya saudara ya. Sampai pada akhirnya Yesus Kristuslah penggenapan dari semua korban itu, saudara yang kasih Tuhan ya. Yesus Kristuslah penggenapan dari semua korban itu apa? Dia mencurahkan darahnya di kayu salib. Makanya dikatakan sekali untuk selama-lamanya. Kemarin Yati sangat bagus menceritakan di doa malam. Ya, dari Ibrani 10 ayat 19 sampai 25 saudara. Nanti kita akan masuk ke sana. Ya saudara yang kasih Tuhan. Sekali untuk selama-lamanya. Jadi dengan korban Yesus Kristus di kayu salib, saudara dikasih Tuhan, kita tidak perlu lagi memberikan korban-korban yang lain. Karena apa? Sudah ada Yesus Kristus yang menjadi korban, anak domba yang sempurna, saudara. Jadi Kejadian 3 ayat 15 itu kenapa dikatakan proto evangelium atau Injil mula-mula tentang keselamatan? Karena disinilah Tuhan semesta alam pertama kali mengatakan bahwa keturunan perempuan itu bukan dikatakan keturunan Adam. Karena Yesus Kristus sebagai firman Allah yang datang ke dalam dunia ini dalam rupa manusia, sungguh-sungguh lahir dari kandung dari Roh Kudus, saudara dikasihi Tuhan. Maka sungguh benar keturunan perempuan itu, ya, tidak dibilang keturunan laki-laki itu. Bayangkan saudara yang kasih Tuhan, ada rentang waktu yang sangat panjang, hampir 3.500 tahun sampai ke zaman Yesus. Apa yang ada di perjanjian lama digenapi di dalam Kristus Yesus, saudara yang kasih Tuhan. Jadi saudara sungguh luar biasa.
Nah sekarang saudara, kita akan masuk kuasa darah Yesus. Apa yang bisa kita maknai dari kuasa darah Yesus ini saudara? Ya supaya sungguh-sungguh kita menghargai bagaimana Tuhan itu melakukan yang terbaik buat kita. Ya, saya minta Syarli ada? Bisa baca 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Haleluya. Yang kencang ya saya. 1 ayat 18 sampai 19. 1 ayat 18 sampai 19. Ya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tanpa noda dan tanpa cacat. Yes, amin saudara yang kasih Tuhan. Amin saudara. Darah Yesus Kristus, kita ditebus. Jadi saudara, kuasa darah Yesus itu yang pertama apa? Menebus kita saudara. Dikatakan bukan dengan emas perak, bukan dengan ini saudara, tetapi dengan darah yang mahal. Atau seperti apa yang dikatakan 1 Korintus 6 ayat 19. Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kamu? Kamu telah dibeli, hargamu telah dibayar lunas. Itulah dia itu. Harga kita telah dibayar lunas, kita telah ditebus dari cara hidup kita yang berdosa. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kuasa darah Yesus Kristus menebus kita saudara. Sehingga dikatakan di Roma 8, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara, kita tidak lagi hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut seperti Adam dan Hawa kala itu, atau zaman perjanjian lama di mana mereka selalu memberikan korban-korban bakaran untuk menyelesaikan dosa mereka. Tapi hari ini sungguh luar biasa. Kuasa darah Yesus Kristus menebus kita dari segala kesalahan kita. Yang kedua saudara yang kasih Tuhan, di 1 Yohanes 1 ayat 7 dikatakan, darah anaknya yang tunggal menyucikan kita saudara. Ya. Ketika kita ditebus, yang kedua kita disucikan saudara yang kasih Tuhan. Sehingga dosa tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita sebenarnya. Kita disucikan, kita dibebaskan, kita dimerdekakan saudara yang kasih Tuhan. Kuasa dari Yesus Kristus. Ya. Yang ketiga saudara, di Yesaya 53 apa dikatakan? Kita menyangka dia kena tulah, padahal sakit penyakit kita, kelemahan kita lah yang ditanggungnya. Sehingga oleh bilur-bilurnya apa saudara? Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dikutip lagi oleh kitab Petrus, oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Kuasa darah Yesus Kristus menyembuhkan kita. Oleh karena itu kenapa kita sering bilang oleh bilur-bilur Tuhan. Itu juga yang sering saya katakan terhadap diri saya sendiri saudara. Saya tidak pernah putus pengharapan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus Kristus, aku telah disembuhkan. Perkatakan itu saudara. Itu juga hari itu saya perkatakan. Kuasa darah Yesus Kristus saudara apa? Menyembuhkan kita dari segala sakit kita, kelemahan kita, sakit penyakit kita yang ditanggungnya. Kita menganggap dia kena tulah karena apa? Dia tersiksa, ya. Dia dianiaya, bahkan dikatakan ketika melihat mukanya, semua orang memalingkan wajahnya. Berarti ada satu pemandangan yang sangat menyedihkan di kayu salib itu, sehingga setiap orang yang memandangnya sampai terasa tidak tega saudara yang kasih Tuhan. Yesaya 53 adalah nubuatan tentang apa yang terjadi di kayu salib. Dahsyat luar biasa saudara. Kuasa darah Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kita
telah disembuhkan. Haleluya. Yang keempat saudara, kuasa dari Yesus Kristus. Kerin ada? Halo Kerin, tadi baca yang saya sebut tadi Ibrani 10 ayat 19 sampai 20. Haleluya. Perhatikan ini luar biasa juga nih. Ibrani 10 19 sampai 20. ayat 19 sampai 20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Yes, saudara dikasih Tuhan. Perhatikan apa? Oleh darah Yesus Kristus. Kalau saudara baca nanti di Matius 27 ayat 51 bilang, maka lihatlah tabir bait suci itu terbelah dua dari atas ke bawah. Artinya apa? Pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus itu terbelah dua dari atas ke bawah. Saya coba pelajari kemarin, ternyata katanya tabir itu. Jadi saudara gini ya, kalau kita pelajari bait suci Salomo ataupun bait suci kedua itu yang dibangun oleh Ezra Nehemia itu sudah dikasih Tuhan. Jadi pelataran, terus ruang kudus, terus kalau di sini ruang maha kudus. Nah di sini ada tabir nih, yang bisa masuk ke sini hanya imam besar keturunan Harun, yang lain nggak bisa, ya, yang lain nggak bisa. Nah katanya tebalnya tabir itu kira-kira setangan ini. Berarti berapa nih setangan ini? Kira-kira beginilah. Berarti tebal banget kan? Itu dari berbagai kain kalau saudara baca nanti itu ada. Tetapi dahsyatnya saudara, ketika Yesus menyerahkan nyawanya, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan hidupku. Apa yang terjadi? Pada saat itu juga dikatakan, maka tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Apa saudara dikasih Tuhan? Kita tidak perlu lagi harus memakai imam besar keturunan Harun. Karena kita sudah mempunyai imam besar agung, yaitu Yesus Kristus yang menjadi korban anak domba. Maka itu sekarang kita dengan mudah mengatakan, Bapa di surga. Kalau zaman dulu mana boleh. Segala sesuatu harus melalui imam besar. Jangan coba-coba. Bahkan imam besar aja sekali setahun kalau mau masuk ke ruang maha suci itu dia harus korbankan dulu buat dirinya sendiri. Jangan-jangan nanti dia mati. Dia harus menyelesaikan dulu dosanya, diberikan dulu korban buat dia, baru nanti korban buat jemaat-jemaat Tuhan, umat Israel kala itu, atau orang yang menggabungkan diri dengan mereka. Tetapi ketika tabir itu terbelah dua seperti tadi dikatakan di Ibrani 19 itu, ya, kita mempunyai jalan masuk dengan darah Yesus Kristus. Ini sungguh dahsyat saudara yang kasih Tuhan. Darah Yesus Kristuslah yang melayakkan kita sebenarnya hari ini saudara-saudara memanggil Tuhan semesta malam itu sebagai Bapa di surga. Ya. Haleluya saudara yang kasih Tuhan. Jadi kuasa darah Yesus Kristus melalui tabir yang terbelah dua itu artinya apa saudara? Sudah tidak ada lagi pemisah kita dengan Tuhan semesta alam Bapa kita di surga saudara. Kita bisa masuk, kita bisa memuji Dia, kita bisa menyembah Dia, ya, dengan kerendahan hati, dengan selalu bersyukur. Tuhan terima kasih Yesus, bahwa hari ini aku layak memuji-muji, memuliakan Engkau. Jelas banget tadi ayat 19 itu dengan darah. Coba baca sekali lagi kalian 19-nya kalian. Haleluya. Ibrani 10 ayat 19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya saudara ya. Dengan penuh keberanian. Kenapa kita dibilang dengan keberanian? Karena membawa darah Yesus Kristus loh saudara. Bukan karena kita baik, bukan karena kita layak saudara yang kasih Tuhan. Ya kita masih sering bohong lah ya, bohong dikit ya. Benar ya saudara ya. Tapi loh tidak dibilang ya dengan penuh keberanian, dengan darah Yesus Kristus loh saudara ya. Haleluya, haleluya.
Dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Yang terakhir, kuasa darah Yesus Kristus apa? Memproteksi kita. Firman Tuhan bilang apa? Dikatakan, sehelai rambut kita jatuh, Tuhan tahu saudara, tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Artinya apa saudara? Darah Yesus Kristus memproteksi kita, sehingga kita percaya segala sesuatu di dalam kehidupan kita ini tidak akan pernah terjadi kalau Tuhan tidak mengizinkannya. Wah, jadi sekarang tuh kalau orang-orang Kristen suka berdoa begini, Tuhan Yesus tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Pertanyaan saya, ada nggak di Alkitab tutup bungkus? Ada nggak? Ayo, ada nggak? Kau takut? Ada nggak di Alkitab tutup bungkus? Nggak ada, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi itu adalah manifestasi karena kita tahu bahwa darah Yesus Kristus itu memproteksi kita, saudara, menjaga kita, melindungi kita dari segala malapetaka dan mara bahaya. Ya. Jadi itu sebagai ungkapan tidak salah, cuman pahami artinya, saudara. Darah Yesus Kristus itu memberi proteksi kepada kita. Sekali lagi, bukan karena kita baik, bukan karena kita layak, tapi semata-mata karena kasih, saudara yang kasih Tuhan. Karena kasih, saudara yang kasih Tuhan. Itu kuasa darah Yesus Kristus. Hari Jumat nanti kita akan terus mendengarkan tentang penyaliban Tuhan Yesus dari gembala kita. Pasti ada hal yang baru lagi. Selalu menarik untuk membahas tentang darah Yesus Kristus ini, saudara. Tapi itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, saudara. Bahwa kuasa darah Yesus itu menebus kita, menyelamatkan kita, saudara yang kasih Tuhan, menyembuhkan kita dari segala sakit kita, membuat kita bisa terhubung dengan Allah Bapa di surga dengan bebas, saudara yang kasih Tuhan. Kapanpun, dimanapun, bukan minumnya teh sosro, tetapi kapanpun, dimanapun kita bisa memuji, mempermuliakan Tuhan. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena darah Yesus Kristus. Dan yang terakhir, darah Yesus Kristus itu memproteksi kita, sehingga kita percaya, saudara yang kasih Tuhan, ketika kita keluar dari rumah atau ketika kita di rumah, kita bisa bilang, Tuhan Yesus, lindungi aku dengan darah-Mu. Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Biarlah ini menjadi pembuka buat kita untuk semakin memahami nanti, memahami lagi tentang kuasa darah Yesus Kristus yang hari Jumat nanti kita akan dengarkan kembali dari gembala sidang kita. Haleluya. Berikan kemuliaan pada Tuhan kita. Haleluya. Sebelum kita berdoa, saya undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri, ya. Kita sama-sama menyanyikan Aku Jalan Kebenaran. Itu kata Yesus, bukan kataku. Haleluya. Kita bangkit berdiri, ya. Sama-sama kita naikkan pujian dengan penuh sukacita. Haleluya.
hambamu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kuasa darah-Mu Yesus Kristus yang menyelamatkan kami Tuhan, yang memerdekakan kami, sehingga kuasa dosa tidak berkuasa di atas kehidupan kami, tapi kami sudah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan oleh darah-Mu Tuhan Yesus. Bapa di surga, hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah Kau yang terus berbicara oleh Roh-Mu yang kudus di dalam setiap hati kami anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran ini, dimanapun kebenaran firman Tuhan ini didengarkan. Dan kami terus berjalan di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Kami menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan, bukan hanya pendengar saja. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dengan selalu mengucap syukur. Haleluya. Mari semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Dede atas firman-Nya pada hari ini. Kita percaya kita semua diberkati, amin ya. Haleluya. Selanjutnya kita ambil persembahan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang berada di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan sampai hari ini. Terima kasih pada hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur kami bisa beribadah pada hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kami diberkati Tuhan. Baiklah puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, dan juga firman yang Kau sampaikan hamba-Mu Tuhan. Kau berkati juga hamba-Mu Bapak Dede Tuhan atas Kau berkati kehidupannya Tuhan dan dalam kehidupan sehari-harinya beserta dengan keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan dalam firman pada hari ini Tuhan kami diubahkan, kami kembali diingatkan kembali selalu Tuhan bahwa hanya Engkau lah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, serta kami akan memberikan persembahan, berkati setiap persembahan yang diberikan pada hari ini Tuhan, agar dapat dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Kita berikan satu pujian kepada saudara. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan Yesus adalah. Aku percaya di dalam nama-Nya ada keselamatan. Saudara-saudara, kalau tadi Pak Uli bicara tentang darah Yesus, kenapa harus darah Yesus yang dikorban? Harus pengampunan dosa itu dengan darah Yesus. Pertama jawabannya adalah suka-sukanya Tuhan. Itu 100% suka-sukanya Tuhan. Tapi Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang jalan itu di atas, ada rule-nya, ada dalilnya atau ada alasannya kenapa dia melakukan A, melakukan B, melakukan C. Ada alasannya. Kenapa darah? Jadi kalau orang sekarang bertanya seperti itu, jawabannya jadi jelas nanti. Kenapa darah? Harus ada pengorbanan, harus ada darah yang tercurah. Karena waktu bicara tentang mati, itu berbicara tentang kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa itu sama dengan darahnya berhenti mengalir. Betul ya? Darahnya berhenti mengalir.
Jadi di dalam darah itu ada nyawa atau ada kehidupan. Jadi kenapa waktu Tuhan bilang pada waktu engkau makan kau mati, itu bicara tentang nyawa, nyawanya hilang, gitu ya, nyawanya hilang. Nah, untuk menebus nyawa yang bakalan hilang itu dari orang yang berdosa, maka butuh nyawa lain lagi yang dikorbankan, yaitu nyawanya Kristus. Caranya apa? Ya dengan pengorbanan darah. Terus planningnya Tuhan itu jelas. Waktu di perjanjian lama dia bikin korbannya itu hewan, mencurahkan darah. Itu dengan sebuah proyeksi waktu yang panjang atau waktu yang panjang. Dia merencanakan satu tindakan yang sekali dan permanen, sempurna, ya. Itu di dalam Yesus. Dengan cara dia memberikan contohnya gitu. Awalnya itu dengan korban yang tidak sempurna, yaitu korban darah, korban hewan yang mencurahkan darah di mezbah segala macam itu, darah dicurahkan. Kalau saudara ingat cerita tentang Habel waktu dibunuh oleh Kain, saudara temukan apa? Darahnya Habel yang tercurah itu ngapain? Berseru-seru. Itu bicara tentang apa? Nyawa. Makanya waktu orang mati nggak dibilang kehilangan tubuh, ya kan? Dia kehilangan tubuhnya gitu, nggak ada. Dia kehilangan nyawanya. Bahasa aja begitu, kehilangan nyawanya. Waktu orang mati dibilang jantungnya berhenti berdetak, semuanya berhenti, darahnya berhenti loh, berhenti mengalir, makanya beku, ya kan? Ya. Makanya kata Tuhan, hewan yang mati bukan disembelih, nggak boleh dimakan. Karena apa? Darahnya Dicekik. Kalau saudara baca jurnal kesehatan, maka banyak penyakit dalam tubuh manusia itu adanya di mana? Di darah, betul ya? Di darah. Jadi kalau saudara mau tahu kenapa harus darah yang dikorbankan, karena memang nyawa harus ganti nyawa, gitu ya. Nyawa manusia itu nggak bisa ditebus dengan perbuatan baik, nggak bisa ditebus dengan apapun harta benda kita, dengan amal kita, dengan amal soleh kita, nggak bisa. Cuman darah bisa dibayar dengan darah, nyawa diganti dengan nyawa. Dan ada satu nyawa yang sempurna, yaitu hidupnya Yesus, darahnya Yesus yang dicurahkan sekali untuk selama-lamanya. Dia juga yang menjadi perantara, yaitu imam besar, yang kita lagi nggak membutuhkan ada orang lain yang menjadi perantara untuk datang kepada Bapa. Cukup di dalam nama Yesus. Hingga ada ayat yang berkata, mintalah apa saja kepadaku di dalam namaku, maka aku akan melakukannya bagimu. Jadi korban yang sempurna, pencurahan darah yang sempurna, itu ada di dalam Kristus Yesus. Jadi berbahagialah kita hari ini. Amin, saudara. Bayangin nggak kalau kita hari ini masih nyembeli kambing, puyeng nggak kita kumpulin duitnya? Walaupun kita urunan ya, betul nggak ya? Ternyata itu juga nggak permanen gitu. Imam besar itu kalau mau masuk ruang Maha Kudus, mereka sendiri harus mempersembahkan korban. Kalau enggak, mereka masuk dengan berdosa, mereka mati. Tapi sekarang kita punya korban yang sempurna, Yesus Kristus. Amin ya. Kita bersyukur banget saudara. Hari ini sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung, merayakan Paskah. Kita mengenang kasih dan kebaikan Tuhan yang telah menyucikan kita, menebus kita, melayakkan kita oleh karena darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Sekali, selama-lamanya dan sempurna. Amin saudara ya. Haleluya. Hari Jumat kita akan, saya masuk ke pengumuman, hari Jumat kita akan mengadakan perjamuan kudus, dan pada hari Minggunya kita akan merayakan Paskah dan ulang tahun gereja. Saya minta para pengerja nanti sebentar, jangan pulang, kita rapat ya, kita rapat sebentar.
kita pakai Zoom meeting aja, ya lebih simpel. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Sebelum berdoa, saya ingin menceritakan satu hal. Satu kali dalam hidup pelayanan saya pernah begitu merasa takut karena saya harus setiap hari saya harus berdoa di dalam doa peperangan. Saya takut bahwa serangan itu bukan kepada diri saya, tapi serangan itu kepada orang-orang yang saya kasihi. Itu pengalaman waktu saya masih belum nikah. Saya ingat banget saya ada di perpustakaan gereja karena saya tanganin perpustakaan gereja. Saat itu ruangan itu cukup buat saya aja sendiri karena nggak ada orang. Saya bergumul dan berdoa. Itu ada rasa takut dan gentar yang besar banget di dalam diri saya. Karena setiap kali harus doa peperangan dan pasti setan akan ambil alih untuk bisa menghancurkan pelayanan kita atau mentalitas kita dengan cara-cara tidak menyerang kita tapi menyerang orang yang dikasihi. Waktu saya lagi berdoa itu dengan rasa takut yang besar, bukan takut sama setannya, tapi saya takut orang-orang yang saya kasihi yang belum kenal Tuhan, belum diselamatkan, gak ngerti artinya peperangan, gak ngerti artinya lawan iblis, itu diserang. Jadi ketakutan saya udah bukan lagi saya takut sama setan, saya takut orang yang saya kasihi diserang. Jadi waktu lagi saya diam, saya berdoa, terus saya berdoa. Saya merasakan ada satu gambar yang Tuhan kasih luar biasa. Itu darah Yesus tuh ngalir di atas rumah saya, di atas rumah itu. Itu ngalir penuh sampai rumah itu tidak ada setitik celah pun yang tidak ada darah. Lalu Tuhan bilang, seperti itulah aku melindungi, menjagai nyawamu, menjagai hidup orang yang kau kasih. Jadi saya memahami di situ bahwa Tuhan itu penyertaannya sempurna, kuasanya sempurna, kasihnya sempurna. Kalau Allah izinkan sesuatu yang gak baik terjadi dalam hidup kita, maka saya percaya satu hal, bahwa Allah ingin kita berperang dan belajar mempercayai Dia, menaruh harapan kita kepada Dia dan biarkan Dia bertindak. Jadi mari saudara, mungkin saudara juga ngerasain hal ada pergumulan dalam hidup. Kayaknya Tuhan melepasin pagar perlindungannya dari kita, seperti yang Ayub alami. Tapi sesungguhnya Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia ingin membuat kita menjadi lebih dari pemenang, lewati ujian hidup dan mendapati kita sungguh lolos dari ujian hidupnya. Hari ini kita mau berdoa buat saudara-saudara kita yang lagi ngalamin ujian dalam hidupnya. Ada beberapa orang yang sakit, ya, bukan jemaat tapi minta didoakan. Kita berdoa supaya Tuhan menyatakan mujizatnya hari ini. Bukankah kita minta tahun ini adalah menjadi tahun miracle buat kita? Nah, dalam segala hal ya, segala hal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa kepada Engkau Allah yang hidup, yang telah membayar lunas hidup kami dengan darah-Mu di atas kayu salib. Kami berterima kasih bahwa kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami, kasih-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami. Tuhan, kalau saat ini ada orang-orang yang sedang bergumul dengan sakit penyakitnya, kami minta Tuhan, kuasa darah Yesus menyembuhkan mereka. Bukankah Kau berkata oleh bilur-Mu kami telah disembuhkan? Kami berdoa untuk Cici dari Ibu Susan yang akan giring jantungnya. Kami berdoa ada 3 titik yang akan dioperasi, walaupun yang akan dilakukan tindakan adalah tindakan yang kedua. Kami berdoa di dalam nama Yesus, seluruh sumbatan yang ada di dalam arteri jantungnya dijamah, disembuhkan di dalam nama Yesus. Kau membongkar, Kau melepaskan sumbatan itu
dengan kuasa darah Yesus yang sempurna di dalam nama Yesus, sehingga pisau operasi tidak perlu terjadi di dalam tubuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan kakaknya Ibu Susan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan melampaui akal dan pikiran kami, Tuhan bertindak. Kami berdoa buat Cika, Ibu Ripka yang operasi tumor di payudaranya dan terjadi pembengkakan yang besar. Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu oleh bilur-bilur Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan, di dalam nama Yesus pembengkakan itu akan kempes sempurna, sembuh di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur Tuhan sembuh dengan sempurna. Kami berdoa buat beberapa orang juga Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang mengatasi segala kemustahilan dalam hidup kami. Engkau Allah yang bertindak melampaui waktu dan ruang. Kami berdoa apapun penyakit kami, apapun kelemahan tubuh kami, di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur Tuhan telah disembuhkan. Bapak, biarlah tahun ini menjadi tahun kemenangan, hari ini menjadi hari kemenangan karena Tuhan bertindak di atas hidup kami. Melepaskan kami Tuhan dari ketakutan, melepaskan kami dari sakit penyakit, melepaskan kami dari tekanan-tekanan dalam kehidupan kami. Bapak, kami percaya kepadamu dan kami tidak akan kecewa, karena Engkau berkata bahwa di dalam Engkau tidak ada serentak ya dan tidak. Di dalam Engkau hanya ada kata ya untuk seluruh janji Allah. Dan kami ya, amin untuk semua janji Allah. Kami memegangnya dan kami tidak akan bimbang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, bahwa Engkau Allah sumber segala kesembuhan, sumber segala kecukupan, sumber segala berkat dalam kehidupan kami, sumber sukacita, sumber kekuatan bagi setiap kami. Dan Kau tahu sidang jemaat-Mu dalam segala pergumulan mereka. Tuhanku, Engkau bertindak di atas hidup mereka. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu kepada setiap pribadi kami. Biar kami boleh memuji-muji Engkau dan meninggikan nama-Mu tentang betapa ajaibnya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas seluruh jemaat-Mu Tuhan. Engkau mencukupi, Engkau menyembuhkan, Engkau menjadi segala sumber pertolongan dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah hidup kami sidang jemaat-Mu menjadi kesaksian dan berkat buat banyak orang. Engkau memberkati Tuhan gereja ini. Engkau mencukupi segala yang dibutuhkan oleh gereja ini, oleh pelayanan kami ini Tuhan. Bapak, terutama jadikan kami saksi-Mu. Dengan siapa kami bertemu, dimanapun kami berada, kami menjadi saksi-saksinya Tuhan. Dan Engkau mengurapi mulut dan lidah kami. Engkau menjagai kami Tuhan, pintu hati kami, supaya karakter kami, tutur kata kami, cara pikir kami Tuhan menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami bergumul, kami berdoa buat Indonesia. Tuhan, berkati negeri kami yang kami cintai. Berkati pemimpin-pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden kami, anggota DPR, Tuhan, tentara kami, TNI, polisi, semua Tuhan aparatur negara ini. Kami berdoa di seluruh lini-lini yang ada di lembaga-lembaga yang ada di Indonesia. Kami berdoa kalau di dalamnya menyusup orang-orang yang radikal, orang-orang yang pikirannya sempit, orang-orang yang ingin menguasai Indonesia dengan cara yang salah. Kami berdoa, kami menghancurkan setiap logistiknya, kami menghancurkan segala niat jahatnya di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Allahku, Engkau berdaulat, Engkau membela umat-Mu, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Biar setiap suku, setiap bahasa datang berlutut di bawah kaki-Mu dan berkata bahwa Engkau Yesus Tuhan. Bapak, Engkau menyatakan mujizat-Mu, Engkau menyatakan penyertaan-Mu di atas hamba-hamba-Mu, di atas anak-anak Tuhan, supaya dimanapun gereja-Mu berada, kami menjadi kesaksian yang baik buat banyak orang. Tuhan, kami percaya Engkau setia, kami percaya Engkau baik, kami percaya Engkau tidak akan tinggal diam. Biar Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya, biar nama-Mu ditinggikan, biar nama-Mu dimasyhurkan. Terima kasih Bapak, kami akan pulang. Dan untuk sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, Tuhan yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah ini, Tuhan juga memberkati mereka.
Yesus. Terima kasih Bapak. Mari sidang jemaat angkat tangan saudara kepada Tuhan. Kekasih Tuhan. Cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangannya yang baik ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih sayang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan dan penyertaan di dalam Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus kembali. Haleluya. Haleluya.